Menantu Super Sang Dewi. Bab 106, tarik keluar. Baik Si Tujing maupun Luo Beiming dianggap sebagai ahli medis, dan mereka paling tahu jenis cedera apa yang tidak akan menyebabkan kematian. Meskipun gunting itu menusuk perut bagian bawah Luo Qian dan menyebabkan pendarahan, hasilnya tidak fatal. Melihat pemandangan ini, Luo Beiming akhirnya tergerak. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan Situ, bukankah ini terlalu berlebihan?" "Hehe, apa masalahnya? Itu hanya luka ringan. Dengan keterampilan medis sekolah selatan kita, menghidupkan kembali orang mati bukanlah masalah. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Aku hanya memberinya pelajaran." Wanita ini memiliki temperamen yang kuat. Jika tidak mengambil tindakan yang luar biasa, dia hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah ketika dia pergi ke sekolah selatan. Begitu dia membuat marah orang-orang sekolah selatan, keluarga Luo Mu akan mendapat masalah. "Senior Luo, aku melakukan ini demi kebaikan keluarga Luo Mu," kata Si Tujing sambil tersenyum. Luo Beiming terdiam sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Bawa nona muda itu untuk diperban." "Baik, Tuan. Lupakan saja tentang perbannya. Di mana kita punya begitu banyak waktu." Si Tujing berjalan mendekat dan benar-benar mencabut gunting dari perut bagian bawah Luo Qian. Astaga! Darah berceceran. Luo Qian meringkuk di tanah kesakitan, darah berceceran di mana-mana, dan dia hampir pingsan. Para pelayan di sekitar semuanya marah. Namun Si Tujing mengeluarkan jarum perak tipis dari tulang rusuk kipas lipat dan menusukkannya ke perut Luo Qian. Dalam sekejap, pendarahan berhenti, tetapi rasa sakitnya masih ada. "Kau bahkan tak mengizinkanku untuk membalutnya. Kita kembali ke sekolah selatan dulu. Luo Qian, ikut aku segera," kata Si Tujing sambil tersenyum. Dia sebenarnya ingin Luo Qian meninggalkan Jiang Cheng bersamanya dalam penderitaan yang begitu parah. Betapa kejamnya. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada membunuh Luo Qian. "Kakek." Luo Qian menatap Luo Beiming dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Luo Beiming mengalihkan pandangannya dan mengabaikan tatapan mata Luo Qian yang penuh dengan rasa membantu. "Kakek, apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Kamu tidak akan mati jika mengikuti tuan muda situ, tetapi jika kamu terus bersikap keras kepala, kamu akan semakin menderita seperti ini," kata Luo Beiming tanpa ekspresi. Luo Qian benar-benar putus asa. Dia sekarang ingin mati tetapi tidak bisa, dan ingin mati bersama Si Tujing tetapi tidak bisa. Bahkan jika dia ingin mematuhi Si Tujing dan pergi ke sekolah selatan, itu akan sangat sulit saat ini. Apa yang harus dilakukan sekarang? Luo Qian menutup matanya. Tepat pada saat itu, pembantu rumah tangganya tiba-tiba berlari menghampiri dengan tergesa-gesa. "Tuan, sesuatu terjadi." "Hah?" Luo Beiming mengerutkan kening, "Mengapa Anda terburu-buru?" "Saya baru saja menerima telepon. Semua klinik dan apotek di provinsi kami digerebek dan diperintahkan untuk menghentikan sementara kegiatan dan menutup usaha untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Mereka mengatakan kami dicurigai menjual obat palsu," kata pengurus rumah tangga itu dengan cemas. "Apakah ada hal seperti itu?" Wajah tua Luo Beiming membeku. Si Tujing juga sedikit tertegun. Pada saat ini, orang lain bergegas masuk dari luar dan berteriak keras. "Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang buruk telah terjadi," seseorang menerobos masuk dari luar. "Siapa yang begitu melanggar hukum? Dia bahkan berani menerobos masuk ke keluarga Luoku. Apakah dia mencari kematian? Haruskah kita memanggil polisi?" Keluarga Luo marah dan geram. Luo Beiming mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berbisik, "Ada yang tidak beres, telepon mereka dan beritahu mereka, yang lain ikut aku untuk memeriksanya." "Ya. Tuan Situ, kalian lakukan apapun yang kalian inginkan, aku akan mengurus semuanya di sini." "Oh, jangan khawatir, aku juga ingin melihat siapa yang begitu berani datang ke keluarga Luo untuk membuat masalah. Setelah hari ini, keluarga Luo dan keluarga Situku adalah saudara. Jika mereka datang untuk memprovokasi kalian, mereka memprovokasi keluarga Situku. Jika aku tidak melakukan apapun, bukankah itu tidak pantas?" Si Tujing berkata sambil tersenyum. "Baiklah." Luo Beiming mengangguk. "Wanita jalang, pikirkan saja dirimu sendiri di sini. Aku harap kamu bisa memikirkannya saat aku kembali nanti." Si Tujing melirik Luo Qian dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Tetapi pada saat itu, terdengar suara berisik di luar, lalu sekelompok orang melangkah masuk. "Apa yang kau lakukan? Aku akan menuntutmu karena masuk tanpa izin. Keluar dari sini!" Teriakan marah terdengar. Kemudian, lebih dari selusin anggota keluarga Luo bergegas maju untuk menghentikan tamu tak diundang itu, tetapi mereka dengan cepat didorong menjauh. Tak lama kemudian, sekelompok orang berpakaian jas bergegas memasuki aula. Luo Beiming dan Si Tujing memandang orang-orang ini pada saat yang sama, dan melihat bahwa orang yang memimpin kelompok itu adalah Lin Yang. "Oh, kekasihku ada di sini." Si Tujing menyipitkan matanya dan tertawa tidak ramah.
Lin yang tidak berbicara, dia bahkan tidak melihat ke arah Situ Jing, tetapi melihat ke arah Luo Qian. Pada saat ini, Luo Qian sangat malu, masih berbaring di tanah, mencoba untuk bangun. Meskipun pendarahannya telah berhenti, wajahnya yang pucat dan noda darah yang mencolok di tanah sungguh mengerikan. Lin Yang melangkah mendekat dan membantu Luo Qian berdiri. Lin Yang. Luo Qian terkejut, senang, dan takut. Dia menggigil dan berkata dengan tergesa-gesa, kamu seharusnya tidak datang ke sini, pergilah. Kamu harus segera pergi dari sini. Jika Luo Beiming saja begitu berhati-hati, maka kekuatan Situ Jing akan jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Bukanlah pilihan yang bijak bagi Lin Yang untuk datang ke sini. Namun, Lin Yang menutup telinga terhadap hal itu. Sebaliknya, dia memeriksa luka Luo Qian, mencabut jarum perak di perutnya, dan menemukan titik akupuntur baru untuk menusuknya. Dalam sekejap, Luo Qian merasakan sakit di perutnya menghilang tanpa jejak, dan dia merasa sangat nyaman. Lin Yang menatap tangan Luo Qian lagi. Wajahnya menjadi dingin, dan dia mengulurkan tangannya untuk membuka kain kasa yang melilitnya sedikit demi sedikit. Lin Yang, jangan. Luo Qian tersentak kesakitan dan mendesah cemas. Namun, itu tidak berguna. Perban di tangannya terlepas sedikit demi sedikit, memperlihatkan 10 jari yang berdarah. Siapa yang melakukannya? Lin Yang bertanya dengan lembut. Mata Luo Qian merah, air mata menggenang di rongga matanya, dan dia tidak mengatakan apapun. Situ Jinglah yang melakukannya. Saat itu, seorang gadis muda dari keluarga Luo di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak tahan melihatnya lagi. Dia tidak dapat mentolerir hal semacam ini. Karena wanita muda itu tidak ingin mengatakannya, dia akan mengatakannya. King He. Diam. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Luo Beiming sangat marah. Tapi, guru. Gadis bernama King He ingin berbicara. Pada saat ini, seorang pria dari sekolah selatan bergegas dan hendak menamparkan wajah King He. Namun, sebelum tamparannya tiba, Lin Yang sudah memegang pergelangan tangannya dengan satu tangan. Apa yang kamu lakukan? Pria itu membelalakkan matanya dan memarahi Lin Yang. Su Tian. Lin Yang memanggil dengan ringan. Tuan Lin. Saya serahkan orang ini padamu. Lin Yang tiba-tiba mengerahkan tenaga. Pria itu terkejut dan terdorong keluar, jatuh terduduk. Seret dia keluar. Su Tian melambaikan tangannya. Orang-orang di belakangnya segera bergegas ke aula, menangkap pria itu dan menyeretnya keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Betapa keterlaluannya. Hentikan semuanya. Tahukah kamu siapa kami? Kalau kau berani bergerak lagi, aku akan membunuhmu tanpa tempat penguburan. Orang-orang dari fraksi selatan bergegas keluar, menunjuk orang-orang Su Tian dan berteriak keras. Menarik. Situ Jing menyipitkan matanya dan menatap Lin Yang, lalu berkata sambil tersenyum, Nak, apakah kamu ingin menjadi musuhku, Situ Jing? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Gila sekali. Hahaha, baru kali ini aku lihat orang sombong sepertimu, menarik sekali. Tetapi kamu harus berpikir matang-matang dan mempertimbangkan apakah kamu memenuhi syarat untuk menyentuhku. Kalau begitu, biar aku coba dan biarkan kamu melihat apakah aku cukup memenuhi syarat untuk menyentuhmu, bagaimana menurutmu? Kata Lin Yang. Situ Jing menyipitkan matanya dan tersenyum, Lin Yang, jangan terlalu sombong, aku tahu identitasmu, Presiden Asosiasi Medis Jiang Cheng, aku juga tahu bahwa kamu adalah Dokter Lin yang terkenal, dan aku tahu bahwa grup Yang Hua mungkin memiliki hubungan yang baik denganmu. Aku tahu segalanya tentangmu. Luo Qian terkejut ketika mendengar itu, dan menatap Lin Yang dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa Lin Yang adalah Dokter Ilahi Lin, tetapi ketua Lin dari grup Yang Hua. Sebenarnya adalah dia. Terlalu luar biasa, bukan? Situ Jing menggelengkan kepalanya lagi, tetapi kamu tidak dapat menyentuh sekolah selatanku hanya dengan energimu. Kamu tidak tahu seberapa besar sekolah selatanku. Bahkan Luo Beiming harus bersujud di depan sekolah selatanku. Bagaimana mungkin kamu bisa sentuh aku? Apakah kamu serius? Alasan mengapa Situ Jing begitu percaya diri adalah karena dia memiliki sekolah selatan yang kuat di belakangnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa Lin Yang tidak akan pernah peduli tentang ini. Itu hanya sekolah selatan. Lin Yang menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya lagi, seret dia keluar. Bagus. Su Tian mengangguk dan menyeret pria itu keluar dari pintu. Tak lama kemudian, teriakan memilukan terdengar dari luar pintu. Situ Jing tidak marah, tetapi senyum di wajahnya perlahan memudar. Bab 107 Jika Anda tidak punya ruang untuk menaruhnya, jangan tinggalkan. Sepertinya kamu sudah menentukan pilihan. Suara Situ Jing berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Kemarilah. Lin Yang mengabaikan kata-kata Situ Jing dan menatapnya. Lin Yang, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menyentuh tuan muda situ? Luo Beiming menolak. Jika sesuatu terjadi pada Situ Jing di sini, keluarga Luo-nya juga akan menderita. Kesabaranku terbatas.
Aku akan mengulanginya sekali lagi. Kau, kemarilah. Teriak Lin Yang lagi. Suaranya menusuk tulang dan mengerikan. Apa yang ingin kau lakukan padaku jika aku tidak pergi ke sana? Kata si Tujing sambil tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan pergi ke sana. Lin Yang berjalan ke arahnya. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar tokoh bergegas keluar dari kedua sisi si Tujing. Mereka semua tampaknya adalah orang-orang dari keluarga Luo dan sekolah selatan. Pukul dia sampai mati. Si Tujing tersenyum sambil menyipitkan matanya. Sekelompok orang mengerumuni Lin Yang. Namun, sebelum mereka mendekat, Su Tian di sisi ini melambaikan tangannya dan berkata, maju. Semua orang di belakangnya bergegas dan bertarung dengan orang-orang dari keluarga Luo dan sekolah selatan. Orang-orang Su Tian semuanya ahli dalam beroperasi di area abu-abu dan sangat ganas dalam bertarung. Sebagian besar orang dari keluarga Luo dan sekolah selatan terlibat dalam pengobatan tradisional Tiongkok, jadi bagaimana mereka bisa menandingi kelompok orang ini? Setelah beberapa saat, dia dipukuli dan merangkak di tanah, tidak bisa bergerak. Seret mereka semua keluar dan patahkan satu tangan dan satu kaki. Kata Lin Yang lagi. Baik, Tuan Lin. Kata Su Tian sambil melambaikan tangan lagi. Semua orang ini diseret keluar aula. Sesaat kemudian, jeritan memilukan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di luar, yang membuat kulit kepala para pendengar mati rasa dan rambut mereka berdiri tegak. Anggota keluarga Luo merasa ngeri. Wajah tua Luo Beiming juga berubah menjadi hijau. Lin Yang, kamu. Panggil polisi cepat. Pembunuhan. Teriak orang-orang. Semua orang dapat merasakan permusuhan yang terpancar dari Lin Yang saat ini. Namun, si Tujing sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tenang, tidak menanggapi semuanya dengan serius. Lin Yang berjalan mendekati si Tujing dan hendak mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping dan menamparkan dada Lin Yang dengan keras. Tatapan mata Lin Yang berubah dingin dan dia mengangkat lengannya untuk menghalanginya. Wah! Terdengar suara tumpul. Kemudian tubuh Lin Yang terguncang mundur beberapa meter. Hah! Seru orang-orang. Baru saat itulah saya melihat seorang pria parubaya berpakaian hitam muncul di sebelah si Tujing. Seorang seniman bela diri. Su Tian di sisi ini mengerutkan kening, lalu berteriak dengan suara rendah, "Da Biao, bawa anak buahmu." Oke Paman Tian. Seorang pria kekar dengan tinggi hampir 2 meter dan potongan rambut cepat berteriak, dan memimpin beberapa saudara muda untuk bergegas menuju pria parubaya itu. Adik-adiknya memegang parang, sedangkan si lelaki kuat tidak bersenjata. Ia hanya mengangkat tinjunya yang sebesar kaserole dan memukul lelaki setengah baya itu dengan keras. Namun, menghadapi serangan orang-orang ini, pria parubaya itu tampak tidak tergesa-gesa. Ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memutar bahunya, dan dengan cekatan menghindari parang dari saudara-saudara muda itu. Kemudian matanya berkilat, dan tiba-tiba ia mengulurkan telapak tangannya, dan telapak tangan serta lengannya berubah menjadi ular dan melilit Da Biao. Tinju berbentuk ular. Da Biao terkejut. Saat ia menyadari bahwa lawannya luar biasa, sudah terlambat. Wah! Tinju lawan mengenai dada Da Biao dengan tepat dan membuat lelaki yang tingginya hampir 2 meter itu terpental. Da Biao memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Sangat sulit baginya untuk bangkit lagi. Terjadi keributan lagi dan semua orang menatap lelaki parubaya itu dengan tak percaya. Tidak heran si Tujing begitu tenang dan sombong. Ternyata dia punya pengawal yang kuat di sisinya. Tuan Lin, tampaknya orang-orang ini agak merepotkan. Su Tian berkata dengan serius dan melangkah maju. Tampaknya dia berencana untuk mengambil tindakan sendiri. Su Tian juga seorang seniman bela diri. Ia pernah menjadi tentara saat masih muda. Kemudian, ia pergi ke kuil Shaolin untuk belajar seni bela diri selama beberapa tahun. Prestasinya dalam seni bela diri eksternal sebenarnya tidak rendah. Su Tian. Pria parubaya itu mengangguk dengan tenang, aku sudah lama ingin bertarung denganmu, murid awam paling luar biasa di kuil Shaolin. Aku ingin tahu jenis kungfu apa yang kamu pelajari di kuil Shaolin. Aku tidak punya banyak bakat. Aku hanya tahu beberapa gerakan hebat. Biar aku coba dulu. Mata pria parubaya itu menunjukkan semangat juang. Su Tian juga diam-diam mengepalkan tinjunya. Orang-orang di sekitar diam-diam meneteskan air liur. Namun pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba berkata, Su Tian, kamu mundur saja. Hah, Tuan Lin. Su Tian menatap Lin Yang dengan tidak percaya. Biar aku yang urus orang ini, kata Lin Yang. Su Tian sedikit bingung. Bukankah Lin Yang seorang dokter? Kamu benar-benar tidak berdaya, tapi kamu malah pergi dan bertarung dengan orang ini. Bukankah dia mencari kematian? Lawannya adalah seorang seniman bela diri yang telah berlatih bela diri selama puluhan tahun. Satu pukulan darinya sudah cukup untuk membelah gunung dan memecahkan batu. Dengan fisik Lin Yang, saya khawatir dia tidak akan mampu menahan 2 pukulan dari lawan. Tuan Lin, ini bukan gangster biasa.
Anda sebaiknya beristirahat dulu dan biarkan saya yang mengurusnya. Su Tian tersenyum canggung. Jika kamu bertindak, kamu mungkin tidak akan menang, dan kamu terlalu lambat. Tuan Lin, kamu. Su Tian tidak bisa berkata apa-apa, wajahnya tampak sedikit tidak wajar. Apakah saya dipandang rendah oleh tabib suci Lin ini? Su Tian sedikit marah. Kalau saja orang ini bukan Dr. Lin, dia pasti sudah memberinya pelajaran sejak lama. Menarik. Situ Jing mengangguk dan berkata sambil tersenyum, karena orang ini mencari kematian, mari kita penuhi keinginannya, Paman Jian. Patahkan kedua kakinya untukku. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Oke. Pria bernama Paman Jian itu mengangguk. Lin yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di tempatnya. Biarkan kamu yang memulai langkah pertama, kata Lin yang dengan tenang. Anak muda, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Paman Jian menggelengkan kepalanya dengan tenang, tatapannya tajam, dan dia akan segera bergerak untuk menghancurkan pria ini. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dan keributan di luar. Kemudian sejumlah besar tokoh bergegas masuk ke keluarga Luo. Keluarga Luo gemetar. Luo kian tampak tertegun. Su Tian juga tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya dengan wajah yang sangat jelek. Baiklah, Su Tian, tampaknya peringatan kami kepadamu terakhir kali tidak ada gunanya. Kamu telah hidup dengan baik di Nancheng, tetapi kamu datang ke Jiangcheng kami untuk membuat masalah berkali-kali. Apa maksudmu? Su Tian, apakah kamu ingin datang ke Jiangcheng dan mencuri makanan kami? Sebuah suara dingin keluar, dan kemudian seorang pria dengan rambut dan janggut panjang, tetapi sedikit gemuk, masuk. Chang Bo, Chang Bo, Chang Bo. Banyak orang menyapa pendatang baru itu. Chang Bo, bos besar di wilayah abu-abu Jiangcheng, memiliki status yang mirip dengan Su Tian di Nancheng. Pria itu mengangguk sedikit, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan masuk dengan wajah dingin, dan berdiri di antara Lin Yang dan Paman Jian. Su Tian mencondongkan tubuhnya ke arah Lin Yang dan berbisik, Tuan Lin, Chang Bo telah memimpin anak buahnya untuk mengepung kita. Jumlah mereka setidaknya 3 kali lipat dari kita. Apakah Anda sudah siap? Kemungkinan besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Serahkan saja padaku. Lin Yang berkata dengan tenang. Su Tian merasa agak putus asa. Memberikannya pada Lin Yang. Bagaimana Lin Yang bisa menghadapi orang-orang ini? Siapa namanya? Bagaimana itu mungkin? Yang lainnya tidak membelinya. Apakah mengandalkan jarum Lin Yang? Itu bahkan lebih konyol. Anda adalah dokter ilahi Lin, kan? Saya pernah mendengar tentang Anda. Chang Bo melangkah maju, menatap Lin Yang dari atas ke bawah, lalu mengangguk sedikit, memang benar bahwa pahlawan muncul dari orang muda, tidak buruk. Apakah Anda berhubungan dengan keluarga Luo? Lin Yang bertanya dengan acuh tak acuh. Bahkan jika tidak ada kontak, aku akan muncul hari ini. Chang Bo berkata dengan dingin, kaulah yang memanggil Su Tian ke sini, kan? Aku katakan padamu, kau sudah melewati batas. Lalu apa yang kau inginkan? Lin Yang bertanya dengan acuh tak acuh. Beritahu Su Tian untuk segera kembali ke Nancheng. Kau, berlutut dan bersujud segera, dan akui kesalahanmu. Chang Bo melangkah maju, tubuhnya hampir menempel pada Lin Yang, dan wajahnya yang awalnya baik tiba-tiba berubah menjadi ganas. Aura itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Lagi pula, dia atasan, jadi memang berbeda. Tapi, Lin Yang tetap sangat tenang. Lao Chang, tidak perlu membuat keributan seperti itu, kan? Kata Su Tian dengan ekspresi muram. Aku tidak ingin membuat hal-hal seperti ini, jadi aku hanya memperingatkanmu terakhir kali dan tidak melakukan apapun padamu. Namun, kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu. Kali ini kamu benar-benar membawa begitu banyak orang ke Jiangcheng untuk menyentuh orang-orangku. Pautsu, jika masalah ini terbongkar, di mana aku akan menaruh wajah lamaku? Kata Chang Bo dingin. Su Tian menggertakkan giginya diam-diam, tidak tahu harus berkata apa. Dia memang salah dalam hal ini. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari samping. Karena tidak ada tempat untuk menaruhnya, mengapa tidak menyingkirkan saja wajah ini? Apa katamu? Chang Bo menoleh dengan marah. Namun baru saja dia menoleh, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan langsung mencengkeram leher Chang Bo. Napas Chang Bo menegang, dan sebuah kekuatan dahsyat bekerja pada lehernya, dan dia tiba-tiba terangkat. Bab 108, Obat Tanpa Penyesalan. Chang Bo ditarik sepenuhnya, dan dia hanya ditarik oleh satu tangan Lin Yang. Semua orang di sana terbelalak dan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Apakah Lin Yang begitu kuat? Dia benar-benar mengangkat pria gemuk dengan satu tangan. Keren sekali. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat tangan yang menjepit leher Chang Bo. Seluruh leher Chang Bo cekung dan wajahnya sangat merah, seolah-olah jika Lin Yang menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, dia akan mencekiknya sampai mati. Chang Bo.
Anak buahnya berteriak ketakutan dan bergegas mendekat. Su Tian segera membawa orang untuk menghentikannya. Jangan bergerak. Jika kau melihat darah, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Da Biao berteriak kepada orang-orang di depannya dengan wajah garang. Anak buah Chang Bo langsung terkejut. Paman Jian, kata si Tujing dengan suara rendah. Baik, Tuan Muda. Paman Jian mengerti, tatapannya dingin, dia melangkah cepat, melompat ke arah Lin Yang, dan menamparkan dahi Lin Yang dengan telapak tangannya. Namun saat tamparan itu hendak mengenainya, Lin Yang tiba-tiba menggerakkan lengannya dan mengangkat Chang Bo untuk menangkisnya. Paman Jian sedikit terkejut dan mencoba menarik telapak tangannya, tetapi sudah terlambat. Wah! Tamparan itu mengenai punggung Chang Bo dengan keras. Ah! Chang Bo menjerit dan gemetar kesakitan. Untungnya dia punya banyak lemak, kalau tidak tulang belakangnya akan patah gara-gara tamparan ini. Paman Jian, apa yang kamu lakukan? Si Tujing sangat marah. Napas Paman Jian tercekat, dan dia ingin menyerang lagi, tetapi Lin yang memanfaatkan situasi dan menendangnya. Tidak ada yang istimewa tentang tendangan ini, namun tendangan ini sangat cepat dan kuat, sehingga mengejutkan orang-orang. Wah! Paman Jian menyilangkan telapak tangannya dan menunduk untuk melawan. Setelah bertabrakan dengan kaki, dia merasakan kekuatan yang mengerikan datang, yang langsung mengguncang lengannya dan membuatnya gemetar dan mati rasa. Segera setelah itu, Lin yang melemparkan Chang Bo langsung ke arahnya. Tidak bagus. Paman Jian merasa ngeri dan ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Ledakan. Keduanya bertabrakan hingga membentuk bola. Saat Paman Jian mendorong Chang Bo yang sedang berguling-guling di tanah karena kesakitan, Lin yang sudah menginjak dadanya dengan keras dengan kekuatan yang sedemikian rupa sehingga seolah-olah hendak meremukkan tulang dada Paman Jian. Paman Jian kalah. Orang-orang menjadi gempar. Su Tian di sisi ini sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri yang telah berlatih kungfu selama puluhan tahun bisa dikalahkan oleh Lin Yang? Bagaimana itu mungkin? Su Tian tidak mempercayainya sama sekali. Terlebih lagi, Lin Yang tidak memiliki gerakan khusus apapun sekarang, hanya tendangan sederhana. Apakah ini cukup untuk mengalahkan Paman Jian? Mungkinkah Paman Jian ini hanya seorang pemimpin boneka? Su Tian berpikir dalam benaknya. Paman Jian dan Paman Chang langsung terdiam. Begitu menerima berita itu, anak buah Chang Bo segera bergegas ke sini, dan dalam sekejap mata mereka telah mengepung seluruh aula keluarga Luo. Anak buah Su Tian dengan cepat berkumpul untuk melindungi Lin Yang dan Su Tian, tetapi dari segi jumlah, pihak Su Tian memiliki terlalu sedikit orang. Tuan Lin, butuh setidaknya setengah hari bagi orang-orangku untuk memperkuat pasukan di sini, kata Su Tian dengan ekspresi serius. Apa gunanya jika orang-orangmu datang dan orang-orang mereka juga datang? Ini. Situasinya tidak seburuk yang kamu kira, jangan terlalu khawatir. Lin yang berkata dengan ringan. Tuan Lin, apakah Anda punya ide bagus? Saya tidak punya rencana apapun. Saya di sini bukan untuk merencanakan apapun. Lin yang berkata, dan berjalan menuju situ Jing di sana. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah percaya diri situ Jing akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Aku peringatkan kau, sebaiknya kau jangan main-main. Aku dari sekolah selatan dan keluarga situ. Jika kau menyakitiku sedikit saja, aku akan memastikan seluruh keluargamu musnah. Namun begitu dia selesai mengucapkan kata-kata ini, Lin yang menendang lutut si Tujing dengan keras. Patah. Terdengar suara renyah. Ah! Si Tujing menjerit melengking dan jatuh ke tanah. Ketika orang-orang melihat, mereka melihat lututnya patah total. Dan begitu dia jatuh ke tanah, Lin yang menginjak telapak tangannya dengan keras dengan satu kaki dan mulai menghancurkannya. Ah! Ah! Jeritan si Tujing yang memilukan semakin keras, seolah-olah dapat menembus gendang telinga semua orang. Teriakan menyakitkan itu membuat kulit kepala pendengarnya geli dan mereka menggigil. Berhenti. Luo Beiming sangat cemas dan segera berdiri dan berteriak, Lin Yang, jika kamu tidak ingin mendapat masalah besar, segera hentikan. Jika tidak, sekolah selatan tidak akan membiarkanmu pergi. Cepat hentikan. Oh, apakah sekolah selatan benar-benar sekuat itu? Lin Yang mengangkat alisnya. Ini akan lebih kuat dari yang kau kira, kata Luo Beiming dengan serius. Luo Beiming lebih memilih mengorbankan cucunya sendiri daripada menyinggung fraksi selatan, yang cukup menunjukkan betapa mengerikan kekuatan fraksi selatan. Lin yang tetap diam, tetapi terus menatap. Dia mengangkat kakinya lagi dan menginjak tangan si Tujing dengan keras. Klik. Ah! Teriakan memilukan si Tujing terdengar lagi. Rasa sakit yang parah hampir membuatnya pingsan. Pemandangan itu sungguh kejam. Kau, Luo Beiming meniup jenggotnya dan melotot. Qianer, kemarilah. Lin yang berteriak pada Luo Qian yang sedang linglung. Luo Qian gemetar seluruh tubuhnya dan berjalan ke sini dengan gugup. Pada saat ini, hanya ada satu pertanyaan dalam benaknya. Apakah orang ini benar-benar suami Su Yan yang tidak berguna? Apakah pria kejam dan misterius ini benar-benar pecundang yang menikah dengan keluarga Su?
Namun kemudian Lin yang mengeluarkan jarum perak dari tas jarum di pinggangnya. Ambillah. Luo Qian bingung, tetapi melakukan apa yang diperintahkan. Setelah menjepit jarum perak, Lin yang segera memegang tangan kecilnya. Pipi Luo Qian memerah, dan matanya dipenuhi rasa malu yang mendalam. Lin yang menggerakkan tangannya ke suatu tempat yang sedikit di luar tengah alis si Tujing dan membidik ke tempat itu. Ada titik akupuntur tersembunyi di sini yang tidak diketahui banyak orang. Ada saraf di titik akupuntur tersembunyi itu yang terhubung ke otak manusia. Luo Qian, sekarang kamu tinggal memasukkan jarum ini dan menghancurkan saraf ini. Si Tujing akan lumpuh total dan pada dasarnya harus menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Kata Lin Yang. Ketika Luo Qian mendengar suara itu, wajahnya berubah drastis. Semua orang di sekitarnya merasa ngeri. Kau tidak bisa melakukan ini. Teriak Paman Jian yang tertahan. Lin Yang, beraninya kau. Teriak Chang Bo. Lin Yang, jika kau benar-benar melakukan ini, tidak akan ada jalan kembali. Desak Luo Beiming. Lin Yang mengabaikannya. Luo Beiming buru-buru menatap Luo Qian, Qianer, berhenti. Apakah kau ingin membunuh keluarga Luo kita? Kakek, aku tidak ingin menyakiti keluarga Luo, tetapi aku juga tidak ingin menjadi korban keluarga Luo. Baiklah, baiklah, selama kau berhenti, kakek tidak akan memaksamu untuk menikah dengan sekolah selatan lagi, tidak akan pernah. Kata Luo Beiming dengan cemas. Luo Qian mengerutkan bibirnya, menggertakkan giginya, dan tampak ragu-ragu. Dia mungkin tidak menepati janjinya. Lin yang mengingatkan. Tapi jika kau benar-benar melakukannya, kau akan mendapat masalah besar. Luo Qian berkata dengan khawatir. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya, kata Lin Yang. Luo Qian tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangan kecilnya yang memegang jarum perak sedikit gemetar. Si Tujing melolong kesakitan dan menatap jarum perak yang tergantung di dahinya dengan mata terbelalak. Semua orang di sekitar menahan napas dan menatap Luo Qian dengan tatapan kosong. Hidup atau matinya si Tujing tergantung pada keputusan Luo Qian. Dia merasa lega setelah disuntik, tetapi konsekuensinya sangat mengerikan. Setiap orang merasa berdebar-debar. Akhirnya, Luo Qian benar-benar tidak tahan dengan tekanan ini. Dia tiba-tiba berdiri, terengah-engah. Tidak, tidak. Luo Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Yang, jika kamu benar-benar melakukan ini, situasinya tidak akan bisa diubah lagi. Aku tidak bisa membuatmu mendapat masalah lagi. Ini pilihanmu. Aku hanya ingin membantumu. Karena kamu memilih untuk tidak menyentuhnya, aku menghormati pilihanmu. Tapi kamu tahu karakter dan status pria ini. Dia tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan jika kamu tidak menyentuhnya saat ini, dia akan tetap membalas dendam padamu dan keluarga Luo. Aku hanya ingin bertanya padamu, jika dia membalas dendam lain kali, apakah kamu akan menyesal melepaskannya hari ini? Lin yang bertanya balik. Tatapan mata Luo Qian langsung menjadi kosong. Ya. Dengan sifat pemarah si Tujing, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Kalau begitu, mari kita lanjutkan saja. Memikirkan hal ini, Luo Qian membuat keputusan dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, terdengar lagi ledakan suara yang datang dari gerbang. Hentikan, semuanya. Raungan marah bergema di dalam dan luar aula. Jari-jari Luo Qian gemetar. Lin yang menoleh dan melihat dengan tenang. Seorang pria paruh baya mengenakan kemeja putih, dengan alis tebal dan mata besar masuk. Melihat orang ini, raut wajah Sutian berubah ngeri, kenapa dia ada di sini? Luo Qian, lakukanlah. Lin yang mendesak. Tidak. Tanpa menunggu pria itu berteriak, Sutian bergegas mendekat dan berkata dengan cemas. Alis Lin yang menjadi gelap. Bab 109 saya ingin meminta Anda untuk menyelamatkan seseorang. Fakta bahwa pengunjung itu mampu membuat Sutian begitu takut hingga ia datang membujuk Lin yang menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Ketika Luo Beiming melihat orang itu datang, dia langsung sangat gembira, dan Chang Bo di sisi ini juga menghela napas lega. Sekarang orang ini sudah ada di sini. Maka segalanya akan jauh lebih mudah. Kata Chang Bo sambil tersenyum. Namun, lelaki itu berjalan beberapa langkah dan melihat si Tujing yang tergeletak di tanah dengan kaki patah dan tangan berdarah. Ia sangat marah hingga wajahnya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. Siapa yang melakukannya? Tanya pengunjung itu dengan marah. Aku. Lin yang melirik pria itu, siapa kau? Tidak masalah siapa aku, yang penting kau telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kau lakukan. Kata pria itu dengan marah, lalu melambaikan tangannya, bahwa mereka semua pergi. Ya. Sebuah teriakan terdengar dari belakang, lalu beberapa orang berseragam datang mendekat. Sutian sangat cemas dan melangkah maju dengan cepat, Tuan Xiao. Tuan Xiao, jangan seperti ini. Ini hanya salah paham, hanya salah paham. Salah paham. Apakah aku buta? Tidak bisakah aku melihat apakah ini salah paham? Pria yang dipanggil Tuan Xiao oleh Sutian itu berkata dengan dingin. Jadi, apa yang kamu lihat? Tanya Lin Yang.
Saya melihat Anda dengan sengaja menyakiti orang lain, saya melihat Anda masuk tanpa izin ke kediaman pribadi. Saya melihat Anda bahkan ingin membunuh orang. Teriak Tuan Xiao berulang kali, suaranya keras dan jelas. Seolah-olah Lin yang tidak bisa dimaafkan. Oh, kalau begitu, apakah kau tahu keseluruhan ceritanya? Tidak, itu bukan urusanmu. Tuan Xiao berkata dengan marah, singkirkan semua personel yang relevan. Siapapun yang berani melawan akan ditangani dengan serius. Ya. Setelah itu, dia mulai menangkap orang-orang. Wajah Lin yang berubah dingin, dan dia hendak melakukan sesuatu, tetapi Sutian di sebelahnya dengan bersemangat meraih pergelangan tangan Lin Yang. Tuan Lin, anggaplah aku memohon padamu. Jangan bertindak gegabah. Kalau tidak, bukan hanya kamu, tetapi kita semua akan celaka. Identitas orang ini berbeda. Di seluruh Jiangcheng, dia bisa dikatakan tak ada duanya. Kata-kata Sutian sudah sangat tidak jelas. Namun Lin yang memahami arti kata-katanya dengan sangat jelas. Jika orang ini tersentuh, tidak diketahui apakah Lin yang akan hidup atau mati, tetapi Sutian dan gerombolannya pasti akan mati, dan bahkan Lin yang mungkin tidak dapat bertahan hidup. Apakah metode orang ini benar-benar buruk? Lin yang mengerutkan kening, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, telepon Jiwen dan minta dia untuk menangani masalah ini. Juga beritahu orang ini bahwa aku bisa pergi bersama mereka, tetapi aku ingin dia menjamin keselamatan Luo Qian. Jika sesuatu terjadi pada Luo Qian, tidak peduli siapa dia, aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Jantung Sutian berdebar kencang. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah pengakuan terbesar Lin Yang, jadi dia mengangguk dan berjalan ke arah Tuan Xiao. Entah apa yang dikatakan Sutian, tapi wajah Tuan Xiao tampak tidak senang. Dia mendengus diam-diam, tapi tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Setelah membubarkan anak buah Changbo dan Sutian, seluruh personel terkait dibawa pergi untuk diselidiki. Keluarga Luo akhirnya kembali damai. Situ Jing dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan, dan Luo Beiming juga dikirim ke rumah sakit untuk membantu perawatan. Lin yang tidak bertanya. Kali ini dia melakukan perjalanan hanya untuk menyelamatkan Luo Qian. Dia merasa lega bahwa Luo Qian aman. Setelah keluar dari kantor polisi, Jiwen mengikuti Lin Yang. Siapa orang itu? Tanya Lin Yang sambil membersihkan debu di tubuhnya. Xiao Yi, dulunya adalah murid sekolah selatan. Sekarang dia yang bertanggung jawab atas Jiangcheng dan daerah sekitarnya. Dia adalah orang yang dapat membuat Jiangcheng gemetar 3 kali jika dia menghentakkan kakinya. Jiwen berkata dengan serius. Tidak heran Sutian menyuruhku untuk tidak bertindak gegabah, kalau tidak, apalagi mereka, aku khawatir grup Yang Hua juga akan terpengaruh. Jika Xiao Yi mengabaikan kariernya sendiri dan mengambil risiko, grup Yang Hua memang akan menderita. Dari berbagai sudut pandang, Tuan Su benar untuk menghentikan Direktur Lin. Kata Jiwen. Namun, jika kita tidak melawan mereka, mereka akan melawan kita. Aku tidak ingin bersikap pasif dalam masalah ini. Lin yang menghela napas. Jiwen tidak mengatakan apa-apa. Tuan Lin. Pada saat ini, Sutian berjalan keluar dari pintu. Anda baik-baik saja. Tidak apa-apa, Tuan Lin, saya harus pergi sekarang. Sutian membungkuk sedikit. Terima kasih kepada Tuan Lin, ayah saya baik. Baik saja. Dia sangat merindukan Tuan Lin. Jika Tuan Lin ada waktu, Anda dapat pergi ke kota selatan. Sutian berkata sambil tersenyum. Baiklah. Lin yang mengangguk. Pada saat ini, salah satu anak buah Sutian berlari mendekat dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Ekspresi Sutian langsung berubah dan dia menatapnya. Benarkah? Paman Tian. Tidak mungkin ada kesalahan. Apakah orang itu sudah dikirim ke rumah sakit? Tidak, kami sudah mengatur mobil untuk membawanya ke rumah sakit rakyat Nancheng. Jika dia tetap di sini, aku khawatir pihak lain akan melakukan tindakan penghabisan. Bajingan. Sutian menggertakkan giginya dan meninju pagar pembatas di sebelahnya. Apa yang terjadi? Tanya Lin Yang. Changbo dan 2 pasukan abu-abu lainnya di Jiangcheng melancarkan serangan terhadap orang-orangku. Tuan Lin, aku tidak bisa tinggal lama di sini. Mereka tidak bisa menoleransi aku memasuki Jiangcheng begitu saja. Jika aku tinggal di sini lebih lama lagi, aku khawatir aku, Sutian, harus tinggal di sini selamanya. Kata Sutian dengan suara serak. Changbo memiliki hubungan dengan fraksi selatan, jadi fraksi selatan pasti terlibat, tetapi perilaku Sutian yang melewati batas telah membuat para bos Jiangcheng ini tak tertahankan. Saya khawatir mereka sudah mulai mengepung Sutian. Lin yang memejamkan matanya saat mendengar suara itu. Anda kembali saja. Tuan Lin, jaga diri Anda baik-baik. Silakan hubungi saya jika Anda memiliki masalah. Berapa banyak orang yang dapat Anda mobilisasi? Lin yang tiba-tiba bertanya. Sutian sedikit tercengang, Tuan Lin, apa yang ingin Anda lakukan? Anda berada di Nancheng. Saya ingin Anda datang ke Jiangcheng.
Napas Su Tian tercekat, lalu dia tertawa getir, Tuan Lin, Anda tidak mengerti industri kami, dan Anda tidak tahu seberapa dalam air di industri kami. Butuh waktu puluhan tahun bagi saya untuk mendapatkan pijakan di Nancheng. Anda ingin menetap di Jiangcheng. Itu hanya khayalan. Tiga kekuatan utama di Jiangcheng, Changbo, Kulong, dan Gongxiun, semuanya kuat. Hubungan mereka rumit dan berakar dalam. Saya tidak bisa campur tangan sama sekali. Tuan Lin, Nancheng lebih kecil dari Jiangcheng, dan polanya juga lebih kecil dari Jiangcheng. Jika saya membawa orang masuk, meskipun saya dapat menjungkirbalikkan Jiangcheng, saya akan hancur berkeping-keping jika saya gagal. Su Tian adalah rubah tua di industri ini. Dia telah melihat banyak hal dan tahu banyak hal. Namun Lin yang hanya bertanya satu hal, apakah kamu ingin menguasai Jiangcheng? Jantung Su Tian hampir berdebar kencang. Setelah sekian lama, akhirnya dia berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Saya mau. Kirim seseorang untuk mengawasi ketiga orang ini. Dalam waktu 3 hari, saya ingin wilayah abu-abu di Jiangcheng berganti pemilik. Tuan Lin, ini. Tunggu panggilan saya. Lin yang berbalik dan pergi. Su Tian membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa, tetapi hatinya sangat panik. Tuan Lin, Anda terlalu naif. Jiangcheng jauh dari sesederhana yang Anda kira. Su Tian menghela napas, menggelengkan kepalanya, dan pergi. Lin Yang dan Ji Wen kembali ke klinik Luo Qian. Luo Qian juga telah kembali dengan selamat. Xiao Dong membalutnya dan mengobati lukanya. Kali ini berkat persiapan Ji Wen yang matang, kalau tidak Lin Yang dan yang lainnya tidak akan bisa keluar dengan mudah. Ekspresi Luo Qian tampak tidak wajar dan dia gelisah. Kita telah menyinggung fraksi selatan kali ini, dan mereka pasti akan membalas dendam terhadap kita. Bahkan kakek sangat waspada terhadap fraksi selatan. Lin Yang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita mengambil tindakan? Tindakan. Tidak perlu. Ini Jiangcheng. Orang-orang dari fraksi selatan tidak akan berani bertindak melanggar hukum. Apakah mereka akan membunuh orang di siang bolong? Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Lin Yang berkata sambil tersenyum tipis untuk menghiburnya. Maksudmu adalah, klinik akan tetap buka, dan kamu tidak perlu kembali ke keluarga Luo. Tinggallah di rumah sakit saja. Aku akan pindah dan menyerahkan urusan lainnya padaku. Kata Lin Yang. Luo Qian mengangguk, tetapi menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu pindah. Apa? Lin Yang tidak begitu jelas mendengarnya. Tidak ada, tidak ada. Luo Qian melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, sangat bingung. Lin Yang sedikit bingung, Luo Qian, kamu terlihat sedikit aneh. Benarkah? Hahaha, kamu terlalu banyak berpikir. Ya. Aku sedikit lelah. Aku akan beristirahat. Luo Qian tertawa canggung dan langsung berlari ke dalam ruangan. Xiao Dong yang sedang berkemas tampak benar-benar bingung. Kakak Qian, ada apa? Aku juga tidak tahu. Lin yang menyentuh hidungnya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Ji Wen tiba-tiba berkata, Tuan Lin, saya ingin tahu apakah Anda bebas sekarang. Ada apa? Lin yang menatapnya dengan aneh. Namun Ji Wen ragu-ragu cukup lama sebelum berbisik, Aku ingin meminta Tuan Lin untuk menyelamatkan seseorang. Siapa? Kang Jiahao. Bab 110 Tim pengacara paling kuat. Kegentingan. Suara melengking terdengar. Lalu kulihat seorang laki-laki compang camping masuk ke ruangan dalam keadaan mabuk, mengambil sekaleng bir dari kulkas, meminumnya dalam sekali teguk, lalu jatuh di sofa dan tertidur. Namun setelah tertidur beberapa saat, lelaki itu terbangun karena suara dering telepon genggam. Dia meraih telepon genggamnya dengan sedikit gemetar dan menjawab panggilan itu. Tuan Kang, kapan tagihan rumah sakit putri Anda akan dibayar? Terdengar suara wanita yang ramah di ujung telepon. Kumohon berilah aku waktu beberapa hari lagi, kata lelaki itu dengan suara serak. Kami sudah memberi Anda waktu seminggu. Rumah sakit ini bukan badan amal. Kami tidak bisa menunda lebih lama lagi, dan biaya pengobatan harian putri Anda sangat besar. Kami semua tahu bahwa situasi Anda saat ini sangat sulit. Kami telah mengorganisasi orang-orang di rumah sakit untuk mengumpulkan dana bagi putri Anda, tetapi pendapatan kami terbatas. Ini hanya setetes air di lautan. Saya harap Anda bisa mengerti. Saya tahu, terima kasih, beri saya 7 hari lagi. Tidak, 3 hari, dalam waktu 3 hari, saya pasti akan membayar tagihan rumah sakit. Suara di ujung telepon itu terdiam beberapa saat, lalu mendesah, Tuan Kang, saran saya adalah membawa putri Anda kembali untuk tinggal bersama Anda. Dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi tinggallah bersamanya dengan baik. Apa maksud Anda? Apakah Anda mengatakan putri saya tidak ada harapan? Pria itu tiba-tiba menjadi gelisah dan berteriak berulang kali, saya katakan, putri saya akan baik-baik saja, dia bisa diselamatkan. Hanya saja Anda tidak pergi untuk menyelamatkannya, itu semua salah Anda.
Ini semua salah Anda. Setelah itu, pria itu mengangkat telepon dan melemparkannya ke tanah. Wah, ponselnya robek berkeping-keping. Lelaki itu terengah-engah, matanya merah, seperti binatang buas yang marah. Namun sesaat kemudian, air mata sebesar kacang keluar dari matanya. Pria itu berlutut di tanah tanpa daya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah putrinya dapat diselamatkan? Tetapi dia tidak berani menghadapi kenyataan yang kejam ini. Waktu terbaik untuk perawatan putrinya telah terlewat. Apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Mengumpulkan uang. Tidak mungkin lagi untuk mengumpulkan uang. Setelah Yang Hua Group kalah dalam gugatan terhadap perusahaan Liu, dia juga dipermalukan dan jatuh dari atas ke bawah lembah. Tidak ada seorang pun yang bersedia meminjaminya uang lagi. Adapun Jiwen, dia berhasil melangkahinya untuk mencapai puncak dan menjadi pengacara terkenal di Jiangcheng. Dia tidak lagi menerima kasus apapun. Penghasilannya anjlok hingga dia bahkan tidak mampu membiayai operasi putrinya. Kang Jiahao tahu bahwa itu bukan hanya karena reputasinya hancur, tetapi terutama karena balas dendam grup Liu dan Tuan Liu Erie. Sekarang dia telah kehilangan segalanya. Tak lama kemudian, dia bahkan kehilangan putrinya. Xiao Xiao, jangan khawatir, kamu tidak akan sendirian. Ayah akan pergi bersamamu, kata Kang Jiahao dengan sedih. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh kegelapan. Mengapa kamu tidak memanggilku? Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar di pintu. Kang Jiahao sedikit terkejut. Dia mendongak dan melihat pintu terbuka dan dua orang berdiri di luar. Dia kenal semuanya. Salah satunya adalah Ciwen, dan yang satu lagi. Tidak lain adalah Tuan Lin, ketua grup Yang Hua. Apa yang kamu lakukan di sini? Kang Jiahao menyeka air matanya diam-diam dan berkata dengan dingin. Kedua orang ini adalah orang-orang jahat yang telah menghancurkan segalanya baginya, jadi wajar saja jika dia tidak punya kesan baik terhadap mereka. Menyelamatkanmu. Jawab Lin Yang. Menyelamatkanku. Bagaimana kau bisa menyelamatkanku? Kang Jiahao tertawa marah, menatap Lin Yang dengan mata tajamnya yang seperti binatang buas. Aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku, aku juga tidak butuh belas kasihan siapapun. Jika kau di sini untuk menertawakanku, tertawalah saja, aku tidak peduli. Melihat Kang Jiahao seperti ini, Jiwen merasa sakit kepala. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil kontrak yang baru saja disusun Jiwen dan menyerahkannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan buku catatan kecil dari saku jaketnya dan menempelkannya pada kontrak. Tim hukumku tidak cukup hanya dengan Jiwen. Dia masih terlalu muda. Dengan bantuanmu, kurasa aku tidak akan mendapat masalah lagi di Jiangcheng. Aku ingin kau membantuku, dan kau hanya bisa membantuku. Tanda tangani kontrak ini, kata Lin Yang. Kang Jiahao hendak mulai memarahi, tetapi ketika dia melihat buku catatan kecil di kontrak itu, dia tertegun. Kemudian dia dengan hati-hati mengambilnya dan membukanya. Setelah beberapa saat, dia tertegun, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Tangan yang memegang buku catatan itu bergetar. Kamu. Apakah kamu? Dokter Ilahi Lin. Tanyanya dengan gemetar. Jika aku bilang aku bisa menyembuhkan putrimu, apakah kau akan menandatanganinya? Tanda tangani, aku akan menandatanganinya. Aku akan menandatanganinya. Kang Jiahao berteriak sekeras-kerasnya, segera meraih pena, menulis 3 kata besar, dan kemudian menangis. Lin Yang menatap Kang Jiahao dalam diam, tidak berusaha menghiburnya atau mengucapkan sepatah kata pun. Jiwen diam-diam menghela napas lega. Dengan bergabungnya Kang Jiahao, tim hukum Lin Yang mungkin tidak memiliki saingan di seluruh provinsi Jiangnan. Setelah beberapa saat, tangisan Kang Jiahao mereda. Maaf. Bukan dosa bagi seorang pria untuk menangis. Ada yang bisa kulakukan. Apa kau kenal Xiao Yi? Tanya Lin Yang. Keduanya gemetar dan menatapnya dengan heran. Tidak peduli berapapun biayanya. Lin Yang mengucapkan 4 kata ini dan berbalik untuk berjalan keluar rumah. Hati Jiwen dan Kang Jiahao bergetar, tetapi ekspresi mereka menjadi serius. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang berat dan juga ujian yang diberikan oleh Lin Yang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Jiwen dan yang lainnya, Lin Yang kembali ke Yang Hua Group. Tetapi pada saat ini, telepon berdering lagi. Lin Yang mengerutkan kening, melirik telepon dan menjawabnya. Xiao Yang. Suara Suguang terdengar di ujung telepon. Ayah, ada apa? Apakah ayah ada waktu? Bisakah ayah datang ke rumah sakit untuk membantuku merawat Suyan? Aku harus keluar sebentar. Suguang berkata dengan ragu-ragu. Lin Yang berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas ke rumah sakit rakyat. Mengikuti alamat yang diberikan oleh Suguang, Lin Yang menemukan bangsal Suyan dengan sangat mudah. Akan tetapi, saat warga mendekati bangsal, mereka melihat sekelompok besar orang menghalangi pintu, dan teriakan marah serta makian pun terdengar. Semua ini salahmu. Dasar jalang, semua ini salahmu. Kali ini keluarga Su kita hancur karenamu.
Apa kau puas? Kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Cepat atau lambat kau akan mendapatkan balasannya. Tunggu saja, Tuhan akan membawamu pergi. Berbagai macam kutukan terdengar. Lin yang mengerutkan kening, lalu dia melihat bahwa orang-orang yang berkumpul di pintu adalah Su Gang, Su Meixin, dan Su Zhen. Mereka sangat emosional dan dihentikan oleh beberapa perawat dan dokter. Sepertinya mereka ingin segera masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin yang melangkah mendekat dan berteriak dengan marah. Hei, si Antek ada di sini. Bagaimana? Apakah kamu merasa nyaman berpegangan pada kaki orang-orang besar itu? Sayang sekali semua orang di Jiangcheng tahu bahwa kamu telah ditipu oleh Tuan Lin dari grup Yang Hua. Cek 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 cek, sungguh konyol bagi seorang pria untuk hidup seperti ini. Su Meixin, Su Zhen dan yang lainnya berkata dengan nada sinis. Ini rumah sakit. Kalau kalian terus membuat masalah di sini, aku akan panggil polisi. Pada saat ini, dokter yang menghentikan Su Meixin dan yang lainnya berteriak dengan tegas. Kali ini aku akan melepaskanmu. Lin Yang, tunggu saja, kita belum selesai. Keluarga suku akan melawan keluargamu sampai mati seumur hidupku. Kata Su Gang sambil menggertakkan giginya, lalu berbalik dan membawa beberapa orang pergi. Lin Yang mengerutkan kening, merasa sangat aneh. Ketika aku masuk, aku melihat Zhang Qingyu menggendong Su Yan yang menggigil, duduk di ranjang rumah sakit. Su Guang menghilang. Kenapa kamu di sini? Zhang Qingyu tertegun sejenak dan berkata dengan marah, cepat pergi dan jangan hubungi Yanerku lagi. Yanerku akan menikah dengan Tuan Lin. Jika ada gosip di antara kalian dan merusak reputasi Yanerku, itu akan mengerikan. Ayah memintaku untuk datang ke sini. Lin yang menatap Su Yan dan berkata dengan serius, apa yang terjadi? Mengapa keluarga Su datang ke sini? Su Yan mengangkat kepalanya, wajahnya pucat, matanya sedikit merah, dia ragu-ragu dan berkata, wanita tua itu sedang sekarat. Apa? Lin yang tertegun. Pemberitahuan penyakit kritis telah turun, dan dokter mengatakan wanita tua itu tidak akan hidup lama. Keluarga Su berpikir bahwa wanita tua itu dibuat seperti ini olehku, jadi mereka datang untuk menyelesaikan masalah denganku. Su Yan berkata dengan suara serak. Mendengar ini, Lin yang mengangguk dalam diam. Pada saat ini, Su Guang masuk dari pintu. Wajahnya sangat pucat dan dia tampak sedikit sedih. Kalau dipikir-pikir, dia kan ibunya. Tidak peduli apapun festivalnya, itu tidak penting saat ini. Bagaimana kabar nenek? Tanya Su Yan. Su Guang melirik Su Yan dan berbisik, nenek ingin bertemu denganmu. Menemuiku. Mata Su Yan sedikit melebar.